hadhihi al-fursah insyaallah sanabhas fi mawdu'i qawaid fi taqsim al-kalimat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya untuk memberi doa. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita Pandu akan bertanya tentang materi yang lalu ya, minggu lalu. Saya tanya sama siswinya ya, siswi. Apa artinya al-bayana itu syahsiyah? Untuk yang siswanya dulu, al-ridho itu syahsiyah artinya apa? Belajar. Belajar. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, semua siswa harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main ya. Di pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang al-qawaid ya. Di taksimil kalimat, bagian-bagian daripada kalimat di dalam bahasa Arab. Sebelum kita memulai materi ini, Pak Guru akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Melalui pembelajaran qawaid, siswa mampu membedakan bentuk, makna dan fungsi daripada kalimat isim, fi'il dan huruf. Yang kedua, melalui pembelajaran qawaid, siswa mampu menulis kosakata yang melindungi kalimat isim, fi'il dan huruf. Yang ketiga, melalui pembelajaran qawaid, siswa mampu membuat ibarat yang mengandung unsur isim, fi'il dan huruf. Mari kita mulai pelajaran kali ini, yaitu taksimul kalimat. Kalimat adalah lafzun yang itu alamat dan muayyan. Lafaz yang menunjukkan atas makna tertentu. Jadi setiap lafaz itu punya makna sendiri. Di dalam bahasa Arab kalimat itu ada tiga. Yang pertama adalah kalimat isim. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat isim bisa dikatakan dengan kata benda. Kalimat fi'il bisa dikatakan dengan kata kerja. Sedangkan kalimat huruf dikatakan kata hubung atau kata sambung di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kita mulai dari kalimat isim ya. Al-ismu dua dulu kalimat ini. Tadullu ala insani aw hayawanin aw nabatin aw ainin aw makanin aw jabanin aw sifatin aw mujarrodin minaz zaman. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau kata yang maknanya tidak terikat dengan waktu yang dalam asli bisa disebut dengan masdar. Nah, ini beberapa contoh dari kalimat isim ya. Al-misal bila ismi. Kita mulai dari nama orang. Lafaz Mahmudun dan lafaz Aisyah. Ini nama orang, ini kalimat isim. Yang kedua nama hewan, Bakorun dan Nablun. Yang ketiga nama buah, Tufahun, mangkok. Nama benda, Kursiun, masjidun. Kata sifat, contohnya adalah kabirun, sobirun. Kabirun yang besar, sobirun yang kecil. Terus nama waktu, sobarun, pagi-pagi. Ini kalimat isim. Terus pasangan adalah kalimat isim, artinya terus contoh yang terakhir nama yang tidak terikat dengan waktu atau masdar. Nasrun dan labat, ya nantinya tanda-tanda dari kalimat isim ya. Yang pertama menunjukkan orang, ya nama orang atau kata benda seperti Aisyah dan lafaz kitabun. Yang kedua diawali dengan alif lam, al-ustadu dan lafaz al-maktabu.
Yang ketiga diawali dengan huruf jar, alal kursi dan lafaz ilal masjid. Bisa menerima tanwin, dan keempat bisa menerima tanwin ya. Contohnya adalah bintun dan lafaz dulu. Setelah itu kita beralih ke kalimat fi'il ya. Definisi dari kalimat fi'il tersebut adalah dua kullu kalimatin tadullu ala wujudi syai'in fi zamanin qasim min madin aw hadin aw mustaqbalin. Setiap kata yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perubahan pada suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Ini contohnya, contohnya yang pertama adalah masa lampau, madi. Contohnya kalimat, artinya telah mengetahui. Kataba, telah menulis. Pola, telah berbicara, berkata, ngomong. Hadir, artinya sedang. Ya'lamu, sedang mengetahui. Yaktubu, sedang menulis. Yakulu, sedang berkata. Sedangkan yang mustaqbal contohnya saya lamu dan lafaz saufa ta'lamu, akan ya, akan mengetahui. Saufa sama artinya akan mengetahui. Demikian juga saya tebu, akan pergi. Saufa yaktubu, akan menulis. Saya kulu, akan berkata. Saufa yakulu juga sama artinya akan berkata. Terus selanjutnya tanda-tanda dari kalimat ini. Yang pertama, kalimat ini bisa diawali dengan huruf qad. Contohnya qad aflahal mu'minun. Sungguh betul-betul beruntung orang yang mukmin. Terus yang kedua diawali huruf sin. Sayat bebu. Asalnya adalah yat bebu. Karena kalimat ini ya punya dikasih tanda sin, saya akan pergi. Yang kedua diawali huruf saufa, saufa ta'lamu. Yang terakhir berakhiran taklis, artinya tak yang beragam sukun, tak mati. Contohnya pola atau contoh yang lain. Pembahasan yang ketiga, kalimat huruf ya. Kalimat huruf di dalam bahasa Indonesia dikatakan kata sambung atau kata hubung. Jadi al-harfu dua dulu kalimatin kaisara makna ila ma'awiyah. Ini kalimat huruf. Setiap kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali jika disambungkan dengan jenis kata yang lain. Yang dalam hal ini disambungkan dengan kalimat isim dan kalimat ini. Contoh ya. Contoh kalimat huruf. Fi adalah kalimat huruf, punya makna. Apa artinya? Di dalam. Ila artinya ke atau pada. Hal artinya apakah. Contoh yang ini. Askunu fil baiti. Tinggal di dalam rumah. Saya tinggal di dalam rumah. Yang kedua ila. Ahmadu yadhabu ila masjid. Ahmad berangkat ke masjid. Contoh yang ketiga adalah hal anta tabibun, apakah kamu seorang dokter? Ini kalimat huruf. Jadi yang ada tulisan warna merahnya itu adalah kalimat huruf. Sebelum Bapak Ibu memberikan evaluasi pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau bertanya yang dalam suatu yang tidak dipahami. Oh ya. Ini tentang kalimat Ya. yang saya ketahui bahwa dapat dijual. Apa tentang dikatakan kalimat huruf? Ya. Hal adalah kalimat huruf. Tapi Bapak Ibu menjelaskan tentang kalimat huruf yang umum. Kalau yang khas, yang khusus itu banyak, seperti huruf istifham. Jadi hal itu masuk pada huruf istifham. Artinya kalimat huruf yang mempunyai makna bertanya.
Contohnya barusan ya, bagi menunjukkan hal apakah kamu seorang dokter? Berarti dari sini belum yang mempunyai pemahaman tentang bertanya alat untuk berbaca. Dan mungkin yang siswinya bertanya. Ya. Apakah huruf atau huruf jazm itu masuk dalam kategori kalimat huruf itu? Ya. Huruf atau huruf jazm itu sama kalimat huruf. Kenapa? Karena huruf jazm, huruf atau itu punya makna tapi tidak bisa dipahami. Contoh, huruf atau summa. Summa adalah huruf atau. Kalau sendirian, summa punya makna. Apa artinya? Kemudian. Kalau cuma sendirian, ya hanya kemudian saja, tidak bisa memberikan pemahaman. Makanya itu tetap dikatakan kalimat huruf karena tidak bisa memahami maknanya. Kecuali summa tersebut disambungkan dengan jenis kata yang lain. Contoh, Ja'a Zaidun summa Abdul. Zaid datang, kemudian baru sumpah di sini memberikan pemahaman. Paham ya? Sudah bisa dimengerti? Terima kasih. Kita evaluasi dulu ya. Perintahnya sudah soalnya sudah Bapak kasihkan ya? Ya. Di sini perintahnya ayyin min kalimatil ismi wal fi'li wal harfi fil jumalil atiyah. Tentukan dari kalimat isim, fi'il dan kalimat huruf fil jumalil atiyah di dalam ibarat yang ini. Ahmadu tilmidun yata'allamu fil qismil asyir. Artinya Ahmad adalah murid yang belajar di kelas 10. Ya. Yang kedua, hal Ahmadu yang membaca kitab. Apakah Ahmad membaca kitab? Naam. Ya. Qara'a Ahmad al-kitaba fi baitihi. Wal an sa'aqra'ul kitaba fi baiti aidan. Ya, Ahmad membaca kitab atau buku di rumahnya. Dan sekarang saya akan membaca kitab di rumah saya juga. Solihun ilal madrasati mufaridan. Apakah soleh berangkat ke madrasah mufaridan sendirian? Lah, tidak. Bahkan dua dia Ahmad yadhhabu ilal madrasati ma'afarin, berangkat ke sekolah beserta. Paham ya? Jadi kalian mencari di manakah kalimat isim yang terdapat dalam 3 ibarat ini, lalu dimasukkan. Oh, ini termasuk kalimat isim, ditulis di sini. Oh, cari kalimat fi'il, ditulis. Berapapun jumlahnya, pokoknya ditulis. Terus juga kalimat huruf yang terdapat dalam ibarat ini ditulis di kolom-kolom yang sudah disediakan. Paham ya? Terus soal yang kedua, buatlah 3 ibarat yang mengandung dari unsur kalimat isim, fi'il dan huruf. Artinya, kalian membuat suatu paragraf atau ibarat tulisan teks Arab yang di dalam teks Arab tersebut mengandung ada kalimat isim, ada kalimat fi'ilnya, juga ada kalimat huruf. Bisa ya? Bisa dipahami? Ya. Silakan dikerjakan.
Terima kasih kalian sudah mengerjakan sama-sama. Dan ini sudah banyak yang kita dan karena memang kita semua kita paham tentang materi yang sudah dipaparkan sama Ibu ya. Terus jangan lupa di rumah juga baca teks Arab atau teknisnya apa buku pelajarannya juga dibaca. Jangan baca novel terus. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah paham. Terus ada yang mau menimbulkan? Saya dulu apa di mana? Saudara Dok? Saya tadi materinya di bawah di seperti tadi. Setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau kata yang maknanya tidak terkait dengan waktu, itu ada. Yang disebut kalimat jenis adalah setiap kata yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perubahan pada suatu perbuatan, baik masa atau sekarang atau tanda-tanda dari kalimat ini ada 4. 1. Menunjukkan nama orang atau kata benda. Diawali dengan alif lam. Diawali dengan huruf jar. Dan yang keempat bisa memberi sendiri. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ulang ya. Pelajaran hari ini adalah tentang artikel kalimat, bagian-bagian daripada kalimat di dalam bahasa Arab yang dalam hal ini ada 3. Yang pertama, yang kedua, ketiga. Terima kasih. Kita tutup ya, dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.